Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Yasmin Izati Putri dari kelas 11-7, absen 36 di SMA Negeri 1 Bumiayu. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana sih dunia kita jika tidak ada yang namanya literasi digital. So, keep on watching. Di dunia yang serba banyaknya teknologi sekarang, kita tentu sudah mengenal yang namanya alat-alat digital. Contohnya adalah Google. Di Google, kita dapat menemukan banyak sekali informasi-informasi yang kita inginkan lewat situs-situs. Dan ada juga yang namanya Facebook, Instagram, dan aplikasi X, yaitu untuk berinteraksi dengan berbagai pengguna. Seperti kita dapat mengunggah atau membagikan informasi, ataupun kita dapat menerima informasi dari pengguna lain. Di aplikasi tersebut, kita dapat berinteraksi dan membangun koneksi dengan berbagai macam pengguna. Dalam menggunakan alat-alat digital ini, kita perlu yang namanya literasi digital. Dengan literasi digital, kita dapat menggunakan alat-alat digital ini dengan bijak, efisien, dan benar. Karena alat-alat digital ini dibuat atau diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia di kehidupan kita sehari-hari. Makanya literasi digital itu sangat penting. Sebelumnya, apa sih yang namanya literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan kita untuk mengevaluasi, memanfaatkan, menemukan, ataupun menciptakan konten-konten menggunakan teknologi, informasi, dan internet. Dalam literasi digital, ada yang namanya 3 kategori. Yang pertama adalah mengonsumsi dan menemukan konten digital. Yang kedua, adanya menciptakan konten digital. Dan yang ketiga, ada yang namanya berbagi konten digital. Ada juga yang dinamakan 4 pilar digital. Yang pertama adalah cakap digital. Cakap digital berarti kita mempunyai kemampuan untuk menggunakan alat-alat digital ini dengan benar dan efisien. Ada juga yang namanya aman digital. Aman digital berarti kita dapat memproteksi informasi-informasi pribadi kita dari media digital. Selanjutnya ada yang namanya budaya digital. Budaya digital adalah budaya yang tercipta dari interaksi kita dengan pengguna lain di media digital. Yang terakhir adanya etika digital. Etika digital adalah prinsip moral atau norma kita dalam berperilaku dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam media digital. Berikut adalah alasan mengapa literasi digital itu sangat penting di era yang serba digital sekarang. Yang pertama, literasi digital memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi secara aman. Dengan kita menggunakan literasi digital, kita dapat terhindar dari disinformasi ataupun penyebaran informasi pribadi kita, dan kita dapat menggunakannya dengan bijak, benar, dan efisien. Yang kedua adalah kemampuan kita dalam berpikir kritis bertambah. Dengan begitu, kita dapat tidak mudah percaya dengan berita-berita palsu yang tersebar di media digital. Apalagi di era modern sekarang, penyebaran
penyebaran informasi palsu itu sangat mudah. Makanya kita butuh yang namanya literasi digital agar kita dapat menyaring semua informasi yang kita dapatkan agar kita tidak termakan dengan nyamannya berita palsu. Yang ketiga adalah membuka peluang untuk mengembangkan kreativitas kita. Dengan menggunakan alat-alat digital dan literasi digital, kita dapat mencari banyak sekali peluang-peluang kita atau mengembangkan kreativitas kita. Dan yang keempat adalah mengajarkan kita untuk memiliki tanggung jawab atas aktivitas di ruang digital. Dengan literasi digital, kita dapat memahami resiko-resiko tata cara norma dalam berperilaku di media digital. Dengan literasi digital, kita paham bagaimana dalam berinteraksi dengan pengguna ataupun menggunakan alat-alat digital ini, kita perlu yang namanya tanggung jawab yang besar atas perilaku kita, agar tidak membahayakan pengguna lain ataupun kita sendiri. Sekarang, bayangkan dunia ini tanpa adanya literasi digital. Literasi digital itu sangat membantu kita di era digital yang serba digital sekarang. Jika tidak ada yang namanya literasi digital, apa yang akan terjadi? Yang pertama, rentannya kita terhadap disinformasi. Jika tidak ada yang namanya literasi digital, kita tidak akan mengetahui bagaimana cara kita agar menentukan apakah informasi yang kita dapatkan dari media digital itu berita palsu atau fakta. Kita tidak akan terpikirkan untuk menyaring berita ini dan mencari sumber-sumber yang lain untuk membuktikan apakah berita ini benar atau tidak. Jika begitu, kita akan termakan saja informasi-informasi palsu ini. Ini akan mengganggu kehidupan sosial kita. Yang kedua, adanya gangguan fokus belajar dan keterampilan. Jika adanya alat-alat digital ini, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, itu akan memperlambat proses pengembangan karakter kita. Sederhananya, jika kita tidak mempunyai literasi digital, kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan Google dengan benar, membuat Gmail dengan benar, dan seterusnya. Ini akan mengganggu pengembangan keterampilan kita dan kita akan sangat ketertinggalan dengan orang-orang. Dan yang ketiga yaitu adanya kesenjangan dan ketertinggalan kita dalam dunia kerja. Di dunia kerja perlu adanya skills yang mumpuni. Apalagi di era yang serba digital ini, perlu ada yang namanya keterampilan kita untuk menggunakan alat-alat digital ini dengan efisien agar kita dapat bersaing dengan banyak sekali pengguna. Jika tidak ada yang namanya literasi digital, kita akan sangat ketertinggalan jauh dengan pengguna lain. Dan adanya resiko keamanan dan privasi. Informasi-informasi pribadi kita akan sangat cepat tersebar luas. Jika kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk memproteksi informasi-informasi pribadi ini, orang lain akan mengetahui informasi-informasi pribadi kita dengan mudah dan dapat memicu adanya tindak kriminal. Adanya disrupsi sosial dan politik. Jika kita tidak menggunakan alat-alat digital ini dengan benar, akan munculnya masalah-masalah sosial dan
masalah-masalah sosial ini akan menyebabkan masalah-masalah di bidang politik. Karena sosial dan politik saling ketergantungan. Dan yang terakhir yaitu kesulitan kita untuk memahami isu global. Jika kita tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat digital ini, kita akan secara alami terisolasi di dunia global. Kita akan ketinggalan sangat jauh dalam isu-isu global. Makanya, sudah terbayangkan kan? Literasi digital ini sangat penting untuk kita menggunakan alat-alat digital dengan benar, efisien, dan tentunya aman. Makanya, untuk generasi muda, penting sekali kita untuk menerapkan literasi-literasi digital agar kita dapat menggunakan alat-alat digital ini untuk mengembangkan potensi kita dan menyebarkan hal-hal positif untuk kehidupan kita dan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.